Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis peluang usaha. Ya, sebelumnya apa sih itu peluang ya, atau kita bisa sebut dengan artian kesempatan. Atau peluang juga bisa kita artikan sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Nah, itu pengertian dari sebuah peluang. Kemudian usaha itu dapat kita artikan yaitu berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, dari pengertian peluang dan usaha tersebut dapat kita artikan secara sederhana bahwa peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti keuntungan, kekayaan, ataupun uang dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, kemudian peluang usaha itu dapat kita cari sumber-sumbernya. Yang pertama, bisa melalui sumber-sumber peluang usaha. Yang kedua, ciri-ciri peluang usaha tersebut. Dan yang terakhir, unsur-unsur apa saja yang ada dalam peluang usaha tersebut. Sumber-sumber peluang usaha yang pertama dalam internal itu bisa kita lihat dari hobi, ya. Rasanya hampir semua orang tuh pasti punya hobi. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu sumber peluang usaha kita, ya, berawal dari hobi kemudian bisa menjadi sebuah usaha. Atau yang kedua yaitu keahlian, ya. Selain hobi, keahlian juga dapat dimiliki oleh seseorang tuh. Contohnya keahlian menulis, ya kan, keahlian berbahasa asing, keahlian menjahit dan yang lain-lain, ya. Banyak sekali sekarang usaha-usaha yang berdasarkan keahlian-keahlian seperti itu. Yang ketiga juga berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Nah, ini seorang juga bisa dapat nih usaha karena latar belakang dia, ya, karena keilmuan yang dia miliki. Dan yang terakhir karena pengalaman. Nah, ini juga menjadi sumber peluang usahanya karena dia sudah memiliki pengalaman. Intinya bagi seorang wirausaha yang kreatif itu apapun bisa dijadikan peluang, ya, dalam mengembangkan usahanya hingga menjadi besar. Ini berdasarkan sumber usaha dari faktor internal. Kemudian ada sumber-sumber peluang usaha berdasarkan dari eksternalnya. Yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga, ya. Lingkungan keluarga juga dapat mempengaruhi jiwa bisnis seseorang. Misal nih, orang yang lahir dalam lingkungan keluarga yang menggeluti dunia usaha, maka kemungkinan besar ia pun akan terpicu untuk menjadi seorang wirausaha. Itu contohnya. Yang kedua, lingkungan rumahnya, ya, lingkungan tempat kita tinggal juga bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Asalkan kita jeli nih dalam mengamati peluang yang dapat menghasilkan uang. Misal nih di lingkungan kita banyak pabrik, maka peluang usaha yang akan kita pilih yaitu buka kos-kosan, usaha catering, konter HP, ya kan, konter pulsa dan lain-lain. Nah, itu berdasarkan lingkungan rumahnya. Yang ketiga, ada peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Contohnya kehidupan manusia itu kan terus berjalan, ya, sesuai dengan zaman. Kemudian perubahan yang terjadi itu bisa disebabkan banyak faktor. Misal perubahan lingkungan, gaya hidup, perubahan tingkat kebutuhan, ya, hingga perubahan musim pun. Nah, ini akan berpengaruh pada kebutuhan manusia. Nah, bagi yang kreatif, kondisi tersebut bisa dijadikan peluang usaha tuh. Contohnya nih, banyak permintaan busana muslimah dengan hijab beraneka corak, ya kan. Tren sekarang ini yaitu tren hijrah, misalnya seperti itu. Bagi wirausaha yang kreatif pun hal ini bisa jadi peluang usaha yang besar gitu loh. Kemudian yang keempat adalah adanya peluang dari konsumen, ya. Kadang ada kalanya usaha itu datang justru dari konsumen gitu loh. Biasanya konsumen tuh selalu menyuarakan keinginan-keinginan yang mereka inginkan. Kayak minta permintaan khusus, ya kan, saran-saran agar produk yang mereka gunakan lebih berkualitas, ya kan, harapan-harapan mereka. Nah, dari saran-saran ini atau permintaan ini, ya, dapat menjadi peluang usaha bagi kita. Contoh,
wirausaha yang bergelut di bidang patisserie atau permintaan khusus dari konsumen agar produk yang sudah ada lebih variatif rasanya. Nah, hal ini bisa menjadi peluang usaha juga. Kemudian yang kelima, peluang dari gagasan orang lain. Ya, gagasan dari teman, kerabat, bahkan orang yang baru kita kenal pun dapat menjadi peluang usaha bagi kita. Kalau untuk orang yang kreatif, terkadang obrolan biasa pun nih, obrolan biasa di warung kopi atau di mana, itu bisa menjadikan pemantik ide gitu untuk membuat sebuah peluang usaha yang baru. Yang keenam, peluang dari informasi yang diperoleh. Ya, di era globalisasi ini ya, itu informasi berkembang begitu cepat, dapat begitu cepat ya, sehingga kita bisa memikirkan ide-ide yang lebih menarik gitu dengan sangat cepat. Di era globalisasi ini juga semua informasi itu harus dapat diserap dengan baik, terutama yang menyangkut peluang usaha dan cara mengembangkannya. Baiklah, berikutnya yaitu ciri-ciri peluang usaha ya. Yang pertama, harus bersifat orisinil, artinya kita benar-benar asli buatan dari ide atau gagasan kita. Yang kedua, bersifat menjangkau ke depan ya. Salah satu ciri nih peluang usaha yang baik itu dapat menjangkau ke depan. Artinya peluang usaha tersebut harus mengantisipasi perubahan, persaingan dan kebutuhan pasar yang akan datang. Contohnya nih, seorang wirausaha buka di bidang makanan. Kemudian dia tahu bahwa makanan yang dia produksi mampu bersaing, kemudian diminati konsumen hingga waktu yang tak terbatas. Dengan demikian berarti usahanya akan berkembang dan tidak terlupakan oleh perubahan zaman. Yang ketiga, bersifat kreatif dan inovatif. Nah, ini ciri peluang usaha yang baik nih, harus bersifat kreatif dan inovatif. Artinya peluang usaha tersebut berbeda dari yang lain dan dapat memenuhi keinginan masyarakat. Begitu. Yang keempat yaitu kelayakan usaha sudah teruji. Ya, yaitu kelayakan usahanya ini sudah teruji sehingga dapat dilakukan uji coba di pasaran. Kelayakan usaha ini sangat diperlukan ya, karena akan menjadi acuan bagi wirausaha apakah usaha yang akan dijalankannya memberikan manfaat dan keuntungan atau tidak. Oke, yang berikutnya adalah unsur-unsur dalam peluang usaha. Yang pertama yaitu bisa melalui pengamatan pasar, membuat inovasi baru, kemudian sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, bisa memanfaatkan jaringan bisnis, dan yang terakhir pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Nah, pengamatan pasarnya apa nih? Yaitu mencari info terkait produk atau jasa yang diminati. Ya. Kemudian kapan produk jasa itu diperlukan. Nah, ini nih pengamatan pasar yang perlu kita lakukan. Kemudian berapa jumlah yang diperlukan oleh masyarakat sekitar terhadap produk yang akan kita tawarkan nanti. Dan bagaimana suasana persaingan dalam usaha tersebut. Kemudian lihat tren pasar yang ada. Jadi tren di pasar ini sedang tren tentang apa? Masuk nggak kira-kira produk kita dalam pasar tersebut? Selanjutnya adalah membuat inovasi baru ya, selalu berinovasi dalam bentuk produk ya, agar tidak monoton tuh barang kita. Inovasi menjadikan usaha kita juga lebih kompetitif dan kelihatan lebih fresh. Ya, inovasi juga disesuaikan dengan kemajuan teknologi mengikuti arus perkembangan zaman. Selanjutnya adalah sesuai dengan keahlian kita. Jika seseorang memulai usaha berdasarkan keahliannya, maka peluang suksesnya lebih tinggi. Ya, artinya untuk orang yang usahanya bukan berdasarkan keahlian, baru mulai mencoba dengan kalian yang sudah ahli di bidang tersebut, maka akan berbeda hasilnya. Ya, peluang suksesnya pun juga akan berbeda. Selanjutnya adalah memanfaatkan jaringan bisnis. Ini yang paling penting juga ya. Relasi dan koneksi sangat dibutuhkan untuk memperluas pasar kita. Ya, contohnya di zaman sekarang ini perlunya kita membangun relasi. Ya, ikut seminar-seminar, ya, ikut seminar tentang pengembangan ide dan lain-lain untuk menambah relasi dan koneksi kita. Kemudian memanfaatkan produk dari perusahaan lain. Nah, terkadang juga kita tidak selamanya
produk kita itu bisa laku dengan cepat gitu. Terkadang kita butuh bantuan orang lain. Contohnya nih, apotek kimia farma. Di apotek kimia farma ya, beberapa yang saya pernah datangi, tidak selamanya semua obat yang dijual adalah dari kimia farma. Ada beberapa juga yang bukan dari kimia farma, begitu. Oke, masuk kita sekarang terhadap risiko usaha ya. Dari berbagai usaha yang akan atau sedang dijalankan tidak akan terlepas dari adanya risiko. Nah, maka daripada itu penting mempelajari peluang usaha dan risiko usaha serta cara mengatasinya. Yang pertama, macam-macam risiko dulu nih kita harus ketahui. Ada risiko yang disebut dengan risiko murni ya, yaitu risiko yang diakibatkan oleh hal-hal yang bukan sengaja dan bukan akibat kesalahan pemilik usaha ya, atau karena kejadian di luar jangkauan wirausahawannya. Dan biasanya kerugiannya bisa permanen, tapi juga bisa hanya sementara waktu. Itu risiko murni ya. Ada risiko spekulatif. Nah, ini risiko yang disengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Yang ketiga ada risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Nah, risiko ini biasanya terjadi karena sifat masyarakat tempat kita hidup dan biasanya juga akibat peristiwa-peristiwa di luar kehendak kita. Ya, contohnya itu risiko fundamental ini kayak peristiwa alam ya, kayak banjir, angin topan, bencana alam. Pokoknya di luar kehendak manusia lah. Tapi kalau risiko spekulatif itu contohnya ya kayak ada orang yang bermain curang lah untuk kepentingan orang lain. Ya, kalau risiko murni contohnya ya terjadi juga karena seperti bencana alam atau pencurian. Nah, ini langkah-langkah kita dalam mengidentifikasi risiko usaha. Yang pertama, identifikasi atau kita buat daftar setiap risiko yang mungkin terjadi. Kemudian kita lakukan analisis dan ranking atau urutkan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkannya. Ya, ini langkah-langkah nih dalam identifikasi risiko. Kemudian yang ketiga, kita tentukan upaya-upaya apa untuk mengatasinya sesuai dengan urutan yang ada. Ya, tadi identifikasi dulu, buat daftar listnya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan analisa ranking, ya, mana yang paling besar kerugiannya sampai ke kerugian yang paling kecil. Kemudian yang ketiga tadi, tentukan upaya-upaya yang tepat untuk menangani risiko-risiko tersebut. Dan yang keempat adalah lakukan upaya-upaya yang sudah kita cantumkan. Artinya ini bagaimana, itu sudah harus dilakukan. Setelah semuanya dilakukan, kemudian adakan yang namanya evaluasi untuk mengevaluasi apakah kita bisa menangani risiko ini dengan baik atau tidak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk tugas nanti akan muncul di link deskripsi. Silakan dikerjakan. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.